Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Humaira dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Unit 1 semester 6. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi aset tetap. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi aset tetap itu? Nah, yang pertama kita akan bahas dulu pengertian dari aset tetap. Jadi, yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset atau harta berwujud yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang digunakan dalam operasi perusahaan tersebut. Nah, aset tetap ini tidak dipergunakan untuk diperjualbelikan dalam kegiatan normal suatu perusahaan. Aset tetap sendiri memiliki 4 karakteristik. Yang pertama, dimiliki perusahaan untuk dipergunakan, artinya bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan. Yang kedua, dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama, artinya bukan termasuk ke dalam investasi jangka panjang. Yang ketiga, dimiliki untuk digunakan lebih dari satu siklus suatu perusahaan, yang artinya ini bukan termasuk ke dalam perlengkapan. Dan yang terakhir, memiliki nilai yang relatif tinggi. Selanjutnya tentang cara perolehan aset tetap. Aset tetap sendiri dapat diperoleh dengan berbagai cara. Yang pertama, melalui pembelian secara tunai ataupun secara kredit. Yang kedua, ditukar dengan surat-surat berharga. Yang ketiga, ditukar dengan aset tetap yang lain. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Yang kelima, melalui hadiah atau donasi. Dan yang terakhir, aset tetap yang dibuat sendiri. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan klasifikasi aset tetap. Jadi, aset tetap itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada aset tetap yang umurnya itu tidak terbatas, seperti misalnya tanah yang digunakan untuk keperluan gedung perusahaan. Yang kedua, ada aset tetap yang umurnya terbatas, tetapi apabila masa penggunaannya sudah habis, masih dapat diganti dengan aset tetap yang sejenis, seperti gedung ataupun peralatan. Dan yang ketiga, ada aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila masa penggunaannya sudah habis, itu dia tidak dapat diganti dengan aset tetap yang sejenis. Misalnya itu seperti tambang dan hutan. Selanjutnya, kita akan bahas pengeluaran-pengeluaran modal dan pendapatan pada aset tetap. Yang pertama, tentang pengeluaran modal atau capital expenditure. Yang dimaksud dengan pengeluaran modal di sini adalah pengeluaran-pengeluaran yang dicatat sebagai aset atau dikapitalisasi. Nah, contohnya itu apa saja? Yang pertama seperti penambahan AC dalam mobil, penambahan teras pada gedung, penggantian generator pada sebuah mesin, dan perbaikan besar-besaran atau overhaul. Yang kedua, ada pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran-pengeluaran yang hanya mendatangkan manfaat pada tahun pengeluaran tersebut dilakukan saja. Seringkali, pengeluaran pendapatan ini disebut sebagai beban. Contohnya seperti pemeliharaan dan perbaikan pada sebuah mesin suatu perusahaan. Selanjutnya, ada penentuan perolehan harga aset tetap. Yang pertama, ada biaya perolehan. Yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah semua biaya yang terjadi untuk memperoleh suatu aset tetap sampai tiba di tempat dan siap digunakan yang harus dimasukkan sebagai bagian dari harga aset yang bersangkutan. Yang kedua, ada penyusutan. Berkurangnya kapasitas suatu aset tetap berarti berkurang pula nilai suatu aset tetap yang bersangkutan. Hal ini perlu dicatat dan dilaporkan. Pengakuan adanya penurunan nilai aset tetap itu disebut dengan penyusutan. Penyusutan suatu aset tetap dapat dihitung tiap-tiap bulan ataupun ditunda sampai dengan akhir tahun. Dengan rumus, beban penyusutan sama dengan tarif penyusutan dikali dengan dasar penyusutan. Selanjutnya, pengakuan transaksi aset tetap. Aset tetap dapat diakui oleh perusahaan apabila telah terjadi transaksi pembelian suatu aset tetap yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, yaitu yang pertama, manfaat ekonominya itu akan mengalir sampai kepada perusahaan. Syarat ini terpenuhi apabila tingkat aliran manfaat ekonomi pada saat pengakuan awal atau resiko dan imbalan kepemilikan aset tersebut telah sampai kepada perusahaan. Yang kedua, biaya perolehan aset tersebut dapat diketahui secara handal, yaitu dengan adanya transaksi secara eksternal. Selanjutnya, tentang akuntansi aset tetap.
Proses akuntansi aset tetap dimulai pada saat pembelian atau perolehan suatu aset tetap tersebut. Semua perusahaan yang memiliki aset tetap harus menghitung beban penyusutannya setiap periode. Juga harus menghitung biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan pemeliharaan aset tetap tersebut, juga biaya yang dikeluarkan untuk penukaran aset tetap tersebut sampai aset tetap tersebut habis masa penggunaannya. Perlakuan di sini merupakan penetapan transaksi aset tetap yang telah diakui ke dalam akun-akun yang menampung mutasi, yaitu terdiri dari aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan beban depresiasi penyusutan aset tetap. Selanjutnya, ada penetapan aset tetap. Maksudnya, bila selama penggunaan aset tetap menyerap biaya-biaya yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran modal atau capital expenditure, maka pengeluaran tersebut dapat menambah nilai aset yang bersangkutan. Sementara untuk penyusutannya haruslah ditetapkan. Apakah memperpanjang masa ekonomisnya atau menambah kapasitas produksi. Nah, jika memperpanjang masa ekonomisnya, maka dalam perhitungan penyusutan haruslah diperhitungkan. Nah, yang terakhir ada pelaporan aset tetap. Aset tetap dilaporkan dalam bentuk neraca dan harus dirincikan menurut jenisnya masing-masing. Akumulasi disajikan sebagai pengurang terhadap aset tetap, baik dihitung secara keseluruhan ataupun masing-masing menurut jenisnya. Apabila di dalam neraca, akumulasi penyusutan dilakukan dengan cara keseluruhan, maka dalam catatan atas laporan keuangan perlu dibuatkan dengan rincian harga perolehan masing-masing jenis aset dan juga penyusutannya. Dan metode penyusutan yang digunakan suatu perusahaan juga harus dijelaskan dalam laporan keuangan, begitu pula dengan taksiran manfaatnya. Akun aset tetap di dalam buku besar perlu dibuatkan rinciannya di dalam buku aset tetap. Buku tambahan ini merinci aset tetap di buku besar menurut jenisnya. Untuk setiap aset tetap itu dibuatkan kartunya sendiri. Nah, dari kartu-kartu aset tetap inilah pada saat tertentu nanti dapat dibuatkan daftar rincian aset tetap. Nah, sekian pembahasan tentang akuntansi aset tetap dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.